Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Perpustakaan Umsida. Kali ini adalah podcast biru, publikasi bereputasi, yang membahas tentang publikasi dengan reputasi terindeks Scopus. Kali ini bersama Bapak Dr. Kumara Aji Kusuma SPhil.I CIFP dengan judul publikasi Profit Sharing Ratio Determination of Mudharabah Contract in Indonesia Islamic Bank. Kita sapa bersama-sama Bapak Kumara Aji Kusuma. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Mas. Alhamdulillah. Ini saya sebelum kita memulai podcastnya, bincang-bincangnya, saya ini CIFP ini apa Pak? Ya, CIFP ini adalah gelar S2 saya. Gelar S2 Pak ya. Singkatan itu didapat dari Chartered Islamic Finance Professional. Chartered Islamic Finance jadi, Professional. Beda dengan certified ya, atau karena certified ini sertifikat ya. Kalau ini kan bukan strata ya kalau sertifikat. Ya. Kalau katanya dosen saya itu ini di atas S2 tapi di bawah S3 gitu. Setingkat di atas S2 di bawah S3 gitu Pak ya. Tapi di S2 tapi di Indonesia diserahkan S2. Diserahkan S2. Jadi saya dapat ini ketika saya dapat beasiswa dari negara Malaysia ya. Malaysia. Waktu itu saya ikut kompetisi dan akhirnya dapat gelar itu. Ya, aku kuliah S2 di sana dengan beasiswa gitu. Hanya sudah diakui sebagai Islamic Finance Professional. Ya. Profesional karena memang saya juga punya pengalaman ya di perbankan syariah karena saya pernah melakukan internship, articleship di perbankan. Sebelum mengambil chartered ini. Karena salah satu kewajiban untuk bisa lulus itu kan saya harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada di bank itu, dan saya bisa menyelesaikan itu. Baik, tentang publikasi yang kali ini Pak, Profit Sharing Ratio Determination of Mudharabah Contract in Indonesia Islamic Bank. Bisa dijelaskan Bapak tentang judul publikasi ini? Judulnya adalah tentang profit sharing ratio ya. Jadi tentang rasio bagi hasil keuntungan. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang profit sharing ratio, itu berbicara tentang akad mudharabah. Akad mudharabah adalah salah satu akad kerjasama dalam keuangan syariah ya, yang mana ada mudharib, ada sohibul mal. Dalam konteks ini mudharabah itu mempertemukan dua pihak, yaitu pemilik modal dan juga pengelola uang. Pengelola uangnya itu mudharib itu, dan pemilik modal ya adalah sohibul mal. Nah, keduanya bertemu untuk kemudian mengerjakan satu proyek. Nah, dalam proyek itu kalau ada keuntungan, kemudian dibagi, namanya bagi hasil ya. Karena itu yang dibagi adalah profitnya. Nah, problemnya adalah bagaimana kita menentukan besaran rasio atau nisbah. Nah, selama ini nisbah atau profit sharing itu belum ada konsep yang menjelaskan bagaimana konsep yang adil. Karena dalam Islam keadilan itu harus ditegakkan, karena keadilan itu mendekatkan pada ketakwaan. Nah, dalam hal ini salah satu fenomena yang kemudian saya tangkap ketika di Indonesia adalah, bahkan mungkin juga di luar negeri, tapi akhirnya saya riset di Indonesia ya, karena bagaimana selama ini perbankan syariah menetapkan bagi hasilnya, rasio bagi hasilnya. Nah, seperti itu yang kemudian menarik untuk dikaji. Karena selama ini perbankan syariah itu belum memiliki satu konsep yang tepat dalam artian adil, untuk berapa rasio bagi hasil yang adil bagi mudharib maupun bagi sohibul mal, gitu Mas. Jadi sebelumnya di ekonomi Islam klasik itu belum ada standarnya gitu Pak, atau bagaimana? Ya, kalau di ekonomi Islam klasik itu mungkin secara kualitatif ya bisa menjelaskan ya. Tentang makna adil, ada makna adil dalam artian equity. Jadi seseorang itu berhak menerima sesuatu sesuai dengan haknya. Ada juga equality tentang keseimbangan, ada keserasian, dan ada banyak teori keadilan lainnya. Tetapi ketika dalam praktek bagaimana? Jadi selama ini kan masih dalam taraf kualitatif. Nah, bagaimana kemudian mengkuantifikasi keadilan itu?
Nah, ini yang menjadi problem utama dari keresahan yang saya miliki, sehingga saya memunculkan riset ini, gitu Mas. Kalau untuk metodenya Bapak ada? Ya, metodenya kualitatif ya, saya menggunakan kualitatif. Saya menggunakan wawancara mendalam, saya wawancara dengan praktisi, saya wawancara dengan regulator, saya wawancara dengan nasabah. Jadi juga pelaku perbankan, saya wawancara Dewan Syariah. Nah, dari berbagai elemen ini, memang saya belum menemukan satu konsep bagi hasil yang fair itu seperti apa. Kemudian selain itu juga saya menggunakan interpretasi, saya berusaha untuk mendapatkan interpretasi langsung dari para pelaku, baik itu akademisi, kemudian regulator dan praktisi gitu ya. Termasuk juga saya mewawancara nasabah. Nasabah itu kan selama ini jadi sebelum saya melakukan riset ini itu saya mendapatkan insight dari nasabah. Saya mewawancara banyak nasabah, terutama nasabah yang menggunakan akad mudharabah, bahwa mereka belum merasakan bagi hasil yang fair, gitu. Nah, mengapa? Karena selama ini perbankan syariah itu hanya menggunakan teknik-teknik yang tidak murni syariah. Jadi teknik yang digunakan itu adalah teknik seperti misalnya benchmarking terhadap bunga. Jadi bank syariah itu menetapkan bagi hasil dengan benchmark atau patokan dari bunga, kemudian dengan patokan dari pasar. Padahal dalam konteks keadilan tentunya tidak demikian. Nah, tentunya bagaimana formulasi yang adil itu seperti apa? Apakah ketika kita menggunakan patokan bunga itu fair gitu? Karena selama ini yang dari nasabah yang saya wawancara, mereka merasa tidak adil. Bagi hasilnya kok cuma segini, ini tidak fair. Nah, seperti itu. Akhirnya muncullah riset ini. Baik. Kalau temuan penting dari riset ini apa, Pak? Temuan pentingnya bahwa praktek penetapan nisbah atau profit sharing rasio dari mudharabah itu bahwa perbankan syariah masih menggunakan benchmarking terhadap bunga ya. Kemudian dari sisi regulasi juga belum ada ketetapan tentang bagaimana seharusnya menetapkan regulasi yang adil, yang fair terhadap rasio yang bisa diterima oleh masing-masing pihak gitu ya. Saya rasa kemudian saya juga menemukan beberapa prinsip-prinsip yang fair itu seperti apa berdasarkan dalil-dalil yang ada gitu. Ini mungkin saya awam Pak tentang bagi hasil sama bunga gitu. Kalau mungkin bisa dijelaskan bagi hasil itu bisa lebih menguntungkan nasabah atau bank atau bagaimana? Ya, jadi kalau di bank konvensional sistemnya jelas menggunakan sistem bunga. Nah, sistem bunga menurut para ulama itu sama dengan riba. Karena itu kemudian bunga diharamkan karena menggunakan sistem riba gitu ya. Nah, sementara kalau dalam Islam menggunakan bagi hasil. Nah, bagi hasil itu tentunya harus ada negosiasi. Jadi ketika antara mudharib dalam konteks ini misalnya nasabah dengan sohibul mal dalam hal ini bank ya, ketika mereka bertemu seharusnya itu ada satu negosiasi berapa seharusnya profit sharing ratio yang bisa ditetapkan. Nah, dalam konteks ini itu tidak terjadi negosiasi itu, karena fairness itu juga ditentukan dari negosiasi itu. Karena begini, karena keuntungan itu kan tergantung dari risiko. Kalau dalam konteksnya kan al-ghunmu bil ghormi atau al-kharj bil dhaman ya, bahwa keuntungan itu berbanding lurus dengan risiko. Semakin besar risiko itu semakin besar keuntungan. Nah, dalam konteks ini itu tidak ada diskusi antara nasabah dengan bank gitu ya. Terutama dalam konteks ini ya, ketika mereka mencari modal kerja misalnya. Nah, dalam hal ini sehingga sementara perbankan syariah selama ini menggunakan benchmarknya terhadap bank konvensional terhadap bunga.
seperti itu. Nah, jadi apa yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah? Tentunya bank syariah itu memiliki konsep sendiri tentang profit ratio yang adil ya. Karena sementara kalau di bank konvensional kan penetapannya menggunakan BI rate ya. Nah, sementara BI itu menetapkan bunganya berdasarkan hitungan-hitungan yang ya ada makroekonomi dan sebagainya. Tapi itu kemudian bagaimanapun kalau kemudian prinsip bunga itu ada ketidakadilan. Karena dalam beberapa riset yang dilakukan oleh para cendekiawan Muslim ekonomi Islam itu menemukan bahwa bunga itu tidak menunjukkan keadilan sama sekali dalam kondisi ekonomi yang baik maupun kondisi ekonomi yang buruk gitu. Sehingga di sini letak ketidakadilan itu. Nah, karena itu kemudian kalau dalam Islam jangan sampai kemudian menggunakan cara yang sama. Karena itu Islam harus punya cara sendiri untuk menentukan bagi hasil itu. Itu yang dicederai siapa? Banknya atau nasabahnya? Ya, dua-duanya ya. Misalnya begini ya, kalau kita menggunakan sistem bunga ya. Iya. Jadi misalnya Anda bank, saya misalnya adalah nasabah ya. Nah, kalau kemudian menggunakan bank, kalau menggunakan sistem bunga, bank itu kalah menang nyirik dalam bahasa Jawa ya. Karena bagaimanapun ketika saya pinjam modal ke bank di konvensional itu ya. Nah, ketika saya pinjam uang itu, saya kan bagaimanapun kondisi ekonomi saya, baik itu saya itu sedang terpuruk atau sedang untung, saya harus mengembalikan pinjaman dan wajib kan itu ya. Wajib mengembalikan pinjaman kepada bank. Nah, pada saat ekonomi saya terpuruk misalnya ya, ketika bisnis saya itu bangkrut, saya kan sudah tidak ada uang untuk mengembalikan. Nah, itu kan akhirnya saya kena hukuman, kena penalti, bahkan saya akan di blacklist misalnya. Kemudian bahkan lebih parahnya saya bisa dituntut di pengadilan. Ini letak ketidakadilan bunga. Ya, jadi pada saat ekonomi saya terpuruk, saya mendapatkan kondisi di mana saya tidak ada keuntungan sama sekali, saya terpuruk. Demikian juga ketika ekonomi saya baik. Ketika ekonomi saya baik ya, karena pada saat keuntungan saya itu banyak, saya dapat keuntungan banyak banget. Nah, yang saya kembalikan ke bank itu sedikit. Jadi keuntungan bank sedikit, saya banyak. Padahal bank fair. Juga ada resikonya ya Pak. Ya, kan tidak fair. Saya dapat banyak, bank dapat sedikit. Pada saat ekonomi saya bagus, bisnis saya lancar, sebaliknya, pada saat bisnis saya tidak lancar, saya tidak bisa mengembalikan, saya sudah bangkrut, tetapi saya punya kewajiban untuk mengembalikan kepada kepada bank beserta bunga-bunganya. Akhirnya saya sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, sedangkan kalau dalam bagi hasil, ketika saya gagal, ketika saya bangkrut, bisnisnya itu tidak ada hasilnya, maka itu diikhlaskan oleh perbankan syariah. Karena memang ternyata kalau ternyata dari hasil audit ternyata memang itu risiko bisnis ya, otomatis yang namanya bisnis ada risikonya. Nah, tentunya kalau risiko bisnisnya gagal, otomatis semua pihak harus menerima gitu. Nah, pada saat saya berhasil, pada saat keuntungan saya banyak, tentunya bagi hasil itu menentukan sekali. Jadi pada saat saya untung banyak, bank juga dapat banyak. Pada saat saya untung sedikit, bank dapat sedikit. Pada saat saya rugi, semua menanggung kerugian. Jadi untung dinikmati bersama, rugi ditanggung bersama gitu. Tapi ini Pak, saya sebagai awam juga sering mendapati ini orang-orang mungkin nasabah yang mungkin dalam tanda kutip nakal gitu Pak. Bilang ini sistem syariah gitu. Tapi ternyata setelah itu dibawa kabur. Misalnya itu sama transaksinya sama bank, atau bank itu harus punya bisa melihat itu nasabah ini baik atau gimana, itu mekanismenya seperti apa Pak? Jadi tentunya ketika ada pengajuan modal dari nasabah, nah bank itu juga memiliki persyaratan ya sebagai kredensial ya, bahwa memang dia adalah nasabah yang baik ya. Tentunya
dia harus menunjukkan portofolio. Memang pada saat ini untuk perbankan syariah tentunya dia harus hati-hati ketika mau memberikan modal kepada nasabah, karena uangnya kalau misalnya ada perusahaan besar butuh dana besar, tentunya harus ada prosedur yang kemudian bisa meyakinkan bank bahwa ini adalah baiknya. Ketika mudhorib ini sudah diyakinkan bahwa dia memiliki kredensial yang baik, tentunya itu bisa dilangsungkan kerjasamanya. Nah, dalam konteks ini, ketika bagi hasilnya itu harus ditentukan di depan. Kira-kira berapa bagi hasil untuk mudhorib, berapa bagi hasil untuk sohibul mal, gitu. Untuk riset ini mungkin bisa membantu menyelesaikan permasalahan SDGs, sustainability. Saya tidak ingat ya nomor-nomornya ya. Mungkin SDGs nomor 16 tentang growth, economic growth gitu ya. Karena di situ juga karena dalam konteks bagi hasil itu ada pertumbuhan ekonomi yang sehat ya. Kemudian ada transparansi, ada keadilan, ada mungkin SDGs nomor keberapa, 11 mungkin tentang equality gitu ya, tentang keadilan ya. Jadi setahu saya kurang lebih ada 3 SDGs ya, SDGs tentang pertumbuhan ekonomi. Itu nomor 9 kalau nggak salah. Ya. Kemudian 8 ya. Ya, pertumbuhan tentang 9 itu industri. Ya. Kalau 8 itu yang pertumbuhan ekonomi ya. SDGs tentang keadilan, fairness ya, equality gitu ya. Seperti itu. Ya. Untuk implementasi lanjutan dari riset ini ada, Pak? Ya, ini memang bagian dari roadmap penelitian saya ya. Jadi saya ke depannya itu akan membuat sebuah riset tentang fair price, ya, harga yang adil dalam perspektif Islam. Harga yang adil itu adalah tentang bagaimana penetapan harga yang adil. Harga itu kan di dalamnya tentunya ada profit. Berapa profit yang fair, yang bisa diterima oleh produsen maupun dalam konteks perbankan juga begitu ya. Nah, bagaimana penetapan profit yang fair dari bank maupun nasabah gitu ya. Itu yang insya Allah akan saya publikasikan. Saya sedang proses di tahun ini. Kalaupun selesai akan saya publikasikan mungkin terbit tahun depan, insya Allah. Baik. Semoga sukses. Ya, terima kasih. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan. Ya, bahwa penelitian ini memiliki dampak yang sangat bagus sebenarnya bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama bagi regulator. Regulator dalam hal ini bisa jadi BI dan juga OJK. Kemudian bagi para pelaku perbankan syariah, ya, bagi para manajer, bagi para direktur, sehingga mereka bisa memiliki sistem ekonomi yang murni syariah, yang fair, yang memang dari syariah. Kemudian juga memberikan rasa adil bagi nasabah. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi syariah, terutama dalam perbankan yang sesuai dengan Islam gitu. Begitu. Demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mendatangkan keadilan yang semakin mendekatkan kita pada takwa. Amin ya rabbal alamin. Seperti di surat Al Imran itu, Pak ya. Saya lupa kata-katanya. Dulu takwa ya. Saya kalau ingat itu ingat pelajaran Ghorib, Pak. Tajwid atau Ghorib itu ya. Cuma itu. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.